Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 982-993, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Anggota Hell Chains, Dewa Pemburu Ular, Vito Baldia. Kemampuan, berburu serigala. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sekawanan serigala, dan juga dapat mengubah dirinya menjadi serigala raksasa. Namun kemampuannya ini jarang terlihat saat ini. Setelah berubah menjadi serigala raksasa, kekuatan fisiknya akan lebih kuat, terutama kecepatan dan daya tahannya akan meningkat pesat. Saat dia menggunakan kemampuan ini, dia mengejar atau mencoba melarikan diri. Pada saat ini, dia sudah merasakan kelemahan kondisi fisiknya. Jika kita mengalahkan Tang lagi, kita pasti akan mati, jadi kita harus melarikan diri. Tetapi setelah melihat pemandangan ini, senyum tiba-tiba muncul di bibir Zhang Yi. Kau ingin lari dariku? Apa kau gila? Hua-hua, kejar. Atas perintah Zhang Yi, dia mulai melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk mengejarnya. Kecepatan Hua-hua sedikit lebih lambat, tetapi dia masih mengejar Baldia dari dekat. Beberapa saat kemudian, Zhang Yi tiba di atas Baldia. Ia mengangkat tangannya dan 10 gerbang sekunder muncul di sekitar Baldia. Ini bukan pertama kalinya Baldia melihat kemampuan semacam ini. Ia mampu merasakan keberadaan gerbang kedua dari fluktuasi kecil di udara. Dia segera berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi keraguan sesaat ini sudah cukup bagi Hua-hua untuk mengejarnya. Sampai saat ini, Zhang Yi tidak memilih untuk mengambil inisiatif untuk mendekati dan melawannya. Baldia terlalu cepat, dan serangan Zhang Yi hampir tidak bisa mengenainya. Jika kamu mencoba mendekatinya, kemungkinan besar kamu akan dibunuh oleh Baldia yang kehabisan darah. Jadi cara terbaik adalah membiarkan Hua-hua menahannya. Benar saja, Hua-hua memenuhi harapan dan bergegas, melompat ke punggung Baldia dan menggigit lehernya. Kucing lebih unggul daripada anjing dalam hal berburu dan kecepatan reaksi. Baldia merasakan sakit dan berusaha keras melepaskan Hua-hua. Namun momen singkat yang diperjuangkan Hua-hua sudah cukup. Zhang Yi mengeluarkan Lei Shu dan mengarahkannya ke jantung Baldia tanpa membidik. Dia memperkuat kekuatan supranaturalnya hingga maksimal, dan lapisan api gelap muncul di permukaan petir tersebut. Berikan aku kematian. Guntur bergemuruh tanpa suara, dan sebutir peluru langsung melintasi angkasa dan melesat ke tubuh Baldia yang tengah berjuang mati-matian. Peluru yang digunakan Zhang Yi semuanya beracun, siapapun yang tersentuh akan cepat keracunan. Kekuatan racunnya tidak terlalu tinggi, 0,1 mg cukup untuk membunuh seekor paus. Bahkan Zhang Yi harus mengenakan sarung tangan dengan hati-hati sebelum menggunakan dan menahan penawarnya di mulutnya sebelum mengisinya. Setelah tertembak, meskipun Baldia berusaha semaksimal mungkin menghindari jantung, ia tetap kehilangan kemampuan bergerak dengan cepat. Situasi dalam film di mana seseorang tertembak di dada dan masih berjuang untuk melawan tidak ada. Racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Baldia dengan cepat kehilangan kekuatan dan dia didorong ke tanah oleh Hua-hua. Adegan terakhir yang terlihat di pusat komando sementara Angkatan Laut Columbia adalah kucing hitam raksasa yang memotong kepala Baldia dengan satu cakar. Tidak. Jenderal Horn melihat pemandangan di depannya dan meraung marah. Sialan. Menyaksikan kematian Baldia membuatnya sangat marah. Anggota ketiga Hell Chains, mutan yang dilatih dengan susah payah oleh armada laut, dibunuh oleh mutan dari wilayah Jiangnan? Dia benar-benar tidak bisa menerima hasil ini. Chartiles menatap Horn yang marah dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Dia tampaknya tidak merasa sedih atas kematian temannya. Sekadar melihat penampilan Zhang Yi di sisa gambar saja sudah membuatnya penasaran. Orang yang lucu, katanya sambil memegang dagunya. Bayangan Zhang Yi dalam benaknya menjadi lebih 3 dimensi.
Zhang Yi mengangkat kepala Baldia dan berkata kepada Hua-Hua, tubuhnya tidak bisa dimakan lagi. Tubuhnya penuh dengan racun. Kita harus menghancurkannya. Hua-Hua sedikit kecewa. Daging dan darah mutan tingkat tinggi adalah makanan darah yang sempurna untuknya. Zhang Yi mengambil video kepala Baldia dan mengirimkannya ke pusat komando. Aku membunuh mutan, anggota Hell Chains. Itu hanya video singkat berdurasi beberapa detik. Tidak ada yang lain. Tetapi dia tidak tahu betapa besar guncangan psikologis yang dia timbulkan kepada orang-orang di pusat komando itu. Ketika pusat komando menerima video yang dikirim Zhang Yi, seluruh pusat komando meledak. Situsin dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang Hell Chains. Mereka hanya tahu bahwa Zhang Yi telah membunuh mutan lain dari pasukan gabungan. Tetapi ketika Li Tianyang dan yang lainnya melihat kepala Baldia, mereka tercengang dan berubah menjadi orang bodoh. Mereka semua membuka mata lebar-lebar, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Mungkinkah ini? Mulut Li Tianyang kering. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum mengangkat jarinya, menunjuk ke layar dan berkata kepada petugas di sampingnya, mengapa menurutku dia agak mirip dari Hell Chains? Staf membandingkan kepala dan wajah pada gambar. Kesimpulannya segera dicapai. Dia sama terkejut dan kagetnya, lalu berkata dengan sedikit gagap, ya, dia. Dia memang anggota Chains of Hell, ular. Li Tianyang tertegun dan berdiri di sana dengan bodoh. Pemandangan seperti itu membuat Situsin dan perwira militer lainnya dari wilayah Jiangnan saling memandang dengan heran. Mereka juga menduga secara kasar bahwa Zhang Yi pasti telah membunuh orang yang sangat penting. Seorang perwira dari wilayah Jiangnan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ular ini sangat kuat? Apakah dia kuat? Petugas wilayah Laut Cina Timur di sebelahnya menanggapi dengan nada berlebihan. Dia adalah orang ketiga di Hell Chains. Indeks psikisnya mencapai 9.800 poin. Ketika dia menyebutkan nama Uriel, dia menjadi sedikit gugup dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali. Selama konfrontasi awal di laut, dia membunuh 5 kapten kami sendirian. Mutan yang setara dengan kalian berlima yang menjadi pemimpin tim investigasi. Baru saat itulah Situsin dan yang lainnya menyadari betapa kuatnya pria yang dibunuh Zhang Yi. Belum lagi hal lainnya, indeks kekuatan supernatural sebesar 9.800 poin saja sudah cukup untuk mencakup seluruh wilayah Jiangnan. Dia juga seorang pria hebat dan super kuat di Angkatan Laut Kolombia. Aku khawatir kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Billy the Kid sebelumnya. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh oleh Zhang Yi? Situsin dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, siapa yang berani mengatakan bahwa wilayah Jiangnan mereka lemah? Apa kau tahu, Zhang Yi juga merupakan kapten tim dengan 9.800 poin. Namun, semua orang tahu bahwa kode kemampuan Zhang Yi adalah. Ini berarti dia adalah mutan yang sangat konservatif yang berfokus pada pertahanan. Bagaimana dia membunuh Uriel yang juga memiliki 9.800 poin? Situsin bingung. Dia merasa bahwa baik dia maupun seluruh kota Blizzard tidak pernah benar-benar memahami Zhang Yi. Setiap kali mereka pikir mereka mengerti Zhang Yi, mereka langsung ditampar. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh pada para perwira di wilayah Jiangnan yang tetap tegak berdiri dan menghadapi para perwira di wilayah Donghai dengan rasa bangga. Para perwira militer di wilayah Laut Cina Timur juga menahan sikap mereka saat ini. Lagi pula, bahkan jika dia adalah kapten armada di wilayah Laut Cina Timur, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit jika dia bertemu orang kuat setingkat ular. Chaos membunuh ular. Satu orang ini saja bernilai 5 miliar poin. Li Tianyang berkata dengan suara yang dalam. Situsin mengangguk, maksudnya tidak dilebih-lebihkan. Bahkan jika kau adalah mutan 9.000. Kekuatan tempur ular setara dengan 10 kapten dengan sekitar 9.300 poin. Itu adalah makhluk yang sangat kuat dan mengerikan, yang levelnya hampir sama dengan Epsilon.
Tapi, Li Tianyang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, "Mengapa Keyes tidak berkomunikasi dengan markas besar tentang pertempuran penting seperti itu?" Dia melirik Situsin di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Dia tidak mempercayai kita." "Menteri Situ, bagaimana menurutmu?" Situsin tahu bahwa Li Tianyang sengaja mencari masalah lagi. Terus terang, mereka masih merasa sedih dan tidak ingin melihat wilayah Jiangnan mencapai hasil cemerlang di medan perang dan melampaui wilayah Donghai. Situsin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Situasi di medan perang berubah dengan cepat. Bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan?" Menteri Li, lawannya adalah orang ketiga terkuat di Hells Angels. Kau juga harus tahu betapa sulitnya pertempuran ini. Jika kita menang, bukankah itu berita terbaik bagi kita? Li Tianyang mendengus dingin, dan ketidakpuasannya terlihat di wajahnya. Ini bukan dendam pribadi. Dia hanya khawatir Zhang Yi akan menunjukkan kekuatan yang terlalu besar dan akhirnya campur tangan untuk merebut esensi dewa. Awalnya, dia tidak menganggap serius kekuatan orang asing di distrik Jiangnan. Mereka pun tidak mempertimbangkan bahwa mereka akan bersaing dengan bangsa mutan di wilayah Laut Cina Timur untuk memperebutkan esensi dewa. Namun, sekarang Zhang Yi tidak bisa membunuh Baldia. Jadi seberapa kuat dia? Mungkin, dia telah mencapai tingkat teratas di seluruh Pulau Bintang. Bahkan naga biru, harimau putih, dan burung merah dari empat roh, atau Billy si anak dari Columbia, tak sanggup menahannya. "Hubungkan aku dengan Keyes." Li Tianyang berteriak dengan suara yang dalam. Staf di sana segera mulai menghubungi Zhang Yijin. Xuanwu sedang menyeruput coke di sampingnya, menatap orang ini dengan ekspresi gembira di wajahnya. "Keyes, orang itu mungkin benar-benar melangkah ke ambang pintu Ypsilon." Xuanwu tidak terlalu memikirkannya. Jalan menuju promosi sangat berliku-liku. Terlebih lagi, bahkan jika Zhang Yi dipromosikan, mustahil baginya untuk menjadi ancaman bagi indeks kemampuannya yang mencapai 15.000 poin. Kesenjangan kekuatan yang besar tidak akan menyempit seiring meningkatnya level, tetapi malah akan semakin membesar. Di pihak Zhang Yi, setelah membunuh Baldia, dia dengan cepat mengumpulkan semua benda di tubuhnya. Termasuk belatinya yang sangat bagus, dan busur panah majemuknya. Hal-hal lain yang dikoleksinya juga bagus. Senjata, amunisi, dan obat-obatan merupakan perlengkapan tingkat atas bagi Angkatan Laut Columbia. Teknologi dan pengobatan di Columbia berkelas dunia. Bawa kembali benda-benda ini dan berikan kepada Yau Keer dan Lu Keran untuk diteliti. Ada kemungkinan mereka dapat meningkatkan peralatan Zhang Yi saat ini. Pada saat ini, permintaan panggilan dari pusat komando datang melalui peralatan komunikasi. Zhang Yi mencibir, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan anjing-anjing pencemburu itu. Dia menjawab panggilan itu, "Halo, ini Keyes." Gambar Li Tianyang, Situsin dan lainnya muncul pada topeng tersebut. Ekspresi Li Tianyang masih tetap kuno dan jijik seperti sebelumnya. Dia berpura-pura memuji Zhang Yi atas kontribusinya. Akan tetapi, ia kemudian mengubah pokok bahasan dan mulai mengkritik pendekatan Zhang Yi. "Keyes, kau terlalu ekstrim. Saat bertarung di medan perang, kau harus tetap berkomunikasi selama seluruh proses untuk berjaga-jaga. Dengan cara ini, pusat komando kami juga dapat memberimu bantuan analisis medan perang. Kami juga dapat mengumpulkan informasi tentang musuh sejak awal. Aku harap kau tidak akan bersikap eksentrik seperti itu di masa depan. Apakah kau mengerti?" Zhang Yi tertawa. "Oh, jadi apakah kau berencana untuk mengambil dataku juga?" Kata-kata itu membuat semua orang di pusat komando saling memandang dengan heran. Beberapa bahkan tidak mempercayai telinganya. Mereka semua adalah prajurit, dan menurut filosofi mereka, prajurit seharusnya menganggap mematuhi perintah sebagai kewajiban mereka. Tidak diperbolehkan membantah, cukup jawab, "Ya." Zhang Yi tidak menunggu Li Tianyang berbicara, dan berkata langsung, "Maaf, aku bukan seorang prajurit,
jadi kau tidak perlu menyebutkan hal-hal berantakan itu kepadaku. Aku telah membunuh banyak mutan kuat dari pasukan gabungan, dan penghargaannya ada di sini. Jika kau memang mampu, mengapa kau tidak turun tangan dan menunjukkan kemampuanmu padaku? Jangan coba bacot doang. Mata orang yang kuat dan sehat itu penuh dengan aura pembunuh. Yes. Dia berteriak, menunjuk Zhang Yi dan dengan marah memarahi, ini adalah misi militer. Kau tidak mematuhi perintah di medan perang, kau pikir kau benar. Zhang Yi mencibir, kau tidak percaya? Kemarilah dan gigit aku. Setelah mengatakan hal itu, dia langsung memutuskan kontak dengan pusat komando. Lagi pula, dia sudah mendapatkan semua yang dibutuhkan saat mengumpulkan perlengkapan terakhir kali, dan dia tahu bahwa Li Tianyang akan dengan sengaja mengganggunya nanti. Jadi dia tidak punya niat untuk kembali. Dia dan wilayah Jiangnan memiliki hubungan kerjasama, dan Zhu Zheng harus bersikap sopan kepadanya. Bagaimana dia bisa mentolerir intimidasi dari seorang kepala operasi yang dibesarkan oleh Li Tian? Mengenai masalah lainnya, biarkan Situsin yang menyelesaikannya. Dua wilayah utama sekarang membutuhkan kekuatan tempur Zhang Yi, bukan Zhang Yi yang membutuhkan mereka. Li Tianyang, selain memanfaatkan kekuatan orang lain dan mengucapkan beberapa patah kata, tidak berani melakukan apapun pada Zhang Yi. Bagaimanapun, mereka masih memiliki musuh terbesar, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Angkatan Laut Kolombia. Di pusat komando, Li Tianyang sangat marah. Pemberontakan, pemberontakan. Dia berani mengabaikan perintahku. Apakah dia berencana untuk membelot? Ketika Situsin mendengar ini, suaranya berubah sedikit dingin. Menteri, hati-hati dengan kata-katamu. Jangan lupa jam berapa sekarang. Jika Keyes benar-benar dipaksa membelot olehmu, bisakah kau memikul tanggung jawabnya? Ini adalah pertama kalinya Li Tianyang melihat Situsin memperlihatkan sikap yang begitu keras. Dia sadar kembali dan merasa sedikit menyesal. Bahkan punggungnya terasa sedikit dingin. Zhang Yi sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh Baldia, dan dapat dianggap sebagai kekuatan terkuat di Pulau Bintang. Ditambah dengan kemampuan spasialnya yang istimewa, ia dapat dengan kejam memburu semua mutan di medan perang. Apa akibatnya jika dia masuk pasukan gabungan? Li Tianyang menelan ludahnya dan mendengus dingin. Ini bukan alasan bagimu untuk melindunginya. Bagi seorang prajurit, tidak mematuhi perintah adalah kesalahan terbesar. Bahkan jika kita membiarkannya mati, itu akan menjadi pengorbanan yang mulia bagi wilayah ini. Mendengar perkataan Li Tianyang, Situsin tertawa. Sayang sekali dia bukan tentara sungguhan. Menteri Li, wilayah Jiangnan kami tidak seperti Donghaimu. Kami lebih berorientasi bisnis. Hubungan antara Keyes dan wilayah Jiangnan lebih seperti kerjasama daripada afiliasi. Jadi, jangan menghakiminya berdasarkan ide-ide wilayahmu. Situsin perlahan menyingkirkan senyum di wajahnya. Lagi pula, ini bukan giliranmu untuk berurusan dengan mutan di wilayah Jiangnanku. Wajah Li Tianyang tampak sangat jelek, dan para petugas dari wilayah Laut Cina Timur yang hadir juga tampak sedih. Sekarang Zhang Yi telah melakukan berbagai prestasi militer di medan perang dan membunuh banyak mutan yang kuat. Prestasi gemilang ini ada di depan mata mereka dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Di medan perang, siapapun yang memiliki kemampuan akan menjadi kuat. Wilayah Cina Timur mereka belum mencapai hasil apapun sejauh ini dan sulit bagi mereka untuk berbicara dengan kepala tegak. Akan tetapi, para kapten armada di wilayah Laut Cina Timur tidak dapat disalahkan atas semua ini. Setelah yang lainnya tiba di pulau itu, mereka semua menuju esensi dewa. Semakin dekat mereka ke lembah berkabut, semakin berbahaya keadaannya. Setiap orang berusaha maju dengan hati-hati dan meraih esensi dewa terlebih dahulu. Tidak ada yang seperti Zhang Yi, yang bertindak mencolok dan memburu mutan dari pasukan gabungan.
Namun yang membuat orang marah adalah perilaku Zhang Yi yang sangat arogan, dan dia masih berhasil. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Orang-orang di wilayah Laut Cina Timur mungkin tertekan, tetapi secara keseluruhan, suasana hati mereka tidak terlalu buruk. Setidaknya Zhang Yi adalah orang luar biasa dari negeri Huasu, dan dia membunuh 2 anggota Hell Chance. Dari sudut pandang keluarga dan negara, itu adalah hal yang baik. Namun, Angkatan Laut Kolombia sangat marah saat ini. Horn mengepalkan tangannya, wajahnya berubah pucat pasi. Dalam waktu kurang dari 5 hari, kedua anggota Hell Chance terbunuh. Dan pelakunya adalah orang yang sama. Pria yang menakutkan. Metode berburunya bahkan lebih kuat dari ulir. Dari apa yang terlihat sekarang, kecuali Billy sendiri yang bertindak, yang lain akan mati jika mereka bertemu dengannya. Namun Cludy segera mengingatkannya. Jenderal, Billy the Kid punya misi yang paling penting, yaitu merebut esensi dewa. Kita sudah kehilangan ular dan menderita kerugian besar. Kita tidak bisa membiarkan Billy the Kid maju lagi. Ada satu hal yang tidak dikatakannya. Meskipun kekuatan Billy the Kid hanya kalah dari Chardiles di antara Chains of Hell. Namun, jika kita benar-benar menghadapi kekacauan saat ini, kita mungkin tidak yakin akan menang. Horn menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya dan segera menenangkan dirinya. Cludy benar. Billy the Kid memiliki misi yang paling penting. Meskipun mereka saat ini menderita kerugian besar, selama mereka dapat memperoleh esensi dewa, Billy the Kid akan dapat berhasil menerobos wilayah Ipsilon. Jadi, bahkan jika semua anggota Hell Chains lainnya tewas dalam pertempuran, itu tetap sepadan. Orang bodoh itu, biarkan saja dia melanjutkan rencana perburuannya yang menjijikkan itu. Horn mencibir. Dia tidak tahu bahwa tidak semudah itu untuk menjadi seorang mutan setingkat Ipsilon. Jika hal itu dapat dicapai melalui perburuan sederhana dan makan bersama, pasti sudah ada banyak Ipsilon di dunia ini. Di bidang rekayasa infrastruktur, Columbia memiliki teknologi tercanggih di dunia. Mereka memahami lebih baik daripada siapapun apa perbedaan mendasar antara Delta dan Ipsilon. Bahkan jika dia memiliki potensi Ipsilon, manfaat dari sekadar menyerap esensi mutan hanya akan semakin mengecil. Selain itu, menyerap sejumlah besar esensi mutan dalam waktu singkat akan sangat mengurangi efisiensi penyerapan. Hanya esensi dewa yang merupakan cara paling dapat diandalkan untuk maju. Horn menyipitkan matanya dan mendesah. Bagaimanapun, itu adalah energi kehidupan yang paling murni. Anggota Hell Chains, Billy the Kid. Dia adalah anggota Hell Chains yang paling berharga, dan bahkan di mata banyak pejabat tinggi, dia memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar daripada Cartiers. Karena dia juga seorang mutan yang lahir dengan potensi Ipsilon. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhannya yang luar biasa saat ia dilatih. Dahulu kala, Angkatan Laut juga mencoba memberinya sejumlah besar mutan origin agar dia dapat dengan cepat menerobos ke tingkat Ipsilon. Namun, ketika indeks kemampuannya menembus 9.900 poin, kecepatannya tiba-tiba turun drastis. Tidak peduli seberapa banyak yang dia serap, laju pertumbuhan kekuatan supernaturalnya sangat lambat. Walau tidak stagnan, memang mustahil untuk membuat terobosan. Setelah penelitian oleh Departemen Penelitian Ilmiah, akhirnya ditemukan bahwa ada hambatan bagi mutan untuk menggunakan kemampuan melahap bersama. Tidak praktis untuk memperoleh Ipsilon berdasarkan volume. Kemudian, suatu zat yang disebut esensi dewa muncul dan langsung menerobos penghalang itu. Horn menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan dia terus berburu. Lagi pula, dia tidak bisa mencapai Ipsilon. Jadi dia tidak akan menjadi ancaman nyata. Waktu yang dihabiskannya untuk berburu sudah cukup untuk memberi kesempatan kepada Billy the Kid untuk merebut esensi dewa. Memikirkan hal ini, dia memberi perintah kepada Cludy. Beritahukan kepada semua pasukan sekutu bahwa kami akan meningkatkan hadiah untuk Keyes menjadi 5 miliar. Tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Setelah membunuhnya,
Kita tidak akan membutuhkan esensinya lagi, jadi mereka bisa mengambilnya sendiri. 5 miliar poin Columbia setara dengan lebih dari 35 miliar poin kerajaan Huasu. Ini setara dengan biaya membangun kapal induk. Ini menunjukkan betapa besarnya ancaman Zhang Yi bagi Horn. Claudi segera mengerti, maksudmu membiarkan sekutu mengepung dan membunuh Keyes, dan mencegahnya bergabung ke medan perang utama untuk merebut esensi dewa. Horn mengangguk. Ya, itulah yang kupikirkan. Tidak peduli seberapa kuat dia, selama dia tidak bersaing dengan kita untuk mendapatkan esensi dewa, kita akan kehilangan lawan yang sangat kuat. Sedangkan untuk orang-orang di wilayah Laut Cina Timur, kata Horn sambil tersenyum percaya diri, kita adalah rival lama. Aku tahu betul kekuatan mereka. Kecuali Xuanwu muncul sendiri, Billy tidak akan kalah dari mereka. Terlebih lagi, kita masih punya kartu truf. Pandangan gelap melintas di mata Horn, yang membuat orang-orang bergidik. Sementara itu di tempat Zhang Yi. Setelah menyerap esensi Baldia, dia menemukan bahwa peningkatan kekuatan supernya tidak seseram yang dia bayangkan. Apalagi terobosan langsung ke wilayah Ipsilon. Hua-Hua duduk di sebelah Zhang Yi, tampak bingung. Zhang Yi tidak berpikir demikian dan tersenyum. Ini sesuai dengan yang kami harapkan. Tidak semudah itu untuk mencapai wilayah Ipsilon. Seiring dengan meningkatnya daya, tingkat penyerapan dan konversi menurun. Namun, tetap ada kemajuan. Tidak masalah. Zhang Yi membelai kepala Hua-Hua dan Lele sambil tersenyum. Ada banyak mutan kuat di pulau ini. Kita hanya perlu memburu mereka sebanyak mungkin. Sekalipun kau tidak dapat menggunakannya untuk sementara waktu, kau bisa menyimpannya dan memberikannya kepada orang lain. Cahaya tajam melintas di mata Zhang Yi yang menyipit. Ini adalah tempat berburu yang sempurna. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak tahu kapan begitu banyak mangsa akan muncul pada saat yang bersamaan. Di markas besar regional Jiangnan, kota Blizzard, Zhu Zheng memegang komunikator di tangannya dan berbicara dengan Situ Xin, wakil direktur Departemen Operasi di garis depan. Setelah mendengarkan laporan Situ Xin, ekspresi Zhu Zheng juga sedikit berubah. Oh, apakah kinerja Keyes terlalu berlebihan? Dia bahkan membunuh orang ketiga dari Hell Chain. Ada kegembiraan dan sedikit kehilangan dalam ekspresinya. Kegembiraannya adalah kekuatan wilayah Jiangnan secara keseluruhan akan semakin meningkat karena kehadiran Zhang Yi. Yang menyedihkan adalah bahwa sampai hari ini, hubungan Zhang Yi dengannya masih agak jauh. Sejak dikhianati Gao Changkong, Zhu Zheng menjadi semakin defensif dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, tak lama kemudian, dia menyesuaikan ekspresinya dan berkata kepada Situ Xin sambil tersenyum, ini adalah hal yang baik. Katakan kepada Hun Dun bahwa harapan distrik Jiangnan terletak padanya. Biarkan dia melakukan tugasnya dengan baik, tetapi utamakan keselamatannya sendiri. Serahkan perlawanan langsung kepada wilayah Laut Cina Timur. Perkataan Zhu Zheng terdengar sangat bagus. Tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, Zhang Yi pasti akan melakukannya. Setelah mengakhiri panggilannya, dia menatap ruang terbuka di depannya dan tatapan matanya menjadi tajam. Di tengah salju yang dingin, sederet tahanan berlutut di tanah yang dingin, tubuh mereka diikat erat. Regu tembak mengarahkan senapan mereka ke arah mereka. Apakah sudah waktunya untuk eksekusi? Zhu Zheng menoleh dan menatap Lan Xincheng, sekretaris yang berdiri di sampingnya. Lan Xincheng melirik arlojinya, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Zhu Zheng, sudah waktunya. Zhu Zheng mengangguk, kalau begitu, eksekusi dia. Lan Xincheng melangkah maju dengan sepatu bot militer hitamnya. Ia menatap dingin ke arah para tahanan di depannya dan berteriak, dasar penjahat terkutuk. Kota Blizzard telah menyelamatkan kalian dari tanah penderitaan dan menyediakan makanan serta tempat berlindung yang hangat. Dan kau tidak bersyukur, tetapi malah merencanakan pemberontakan. Kejahatanmu tidak termaafkan. Sebelum kau meninggal,
apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Bahkan di akhir zaman, kota Blizzard sangat ketat dalam hal eksekusi. Karena pembunuhan yang tidak adil kemungkinan besar akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang paling dikhawatirkan Zhu Zheng adalah krisis kepercayaan di kota Blizzard. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa penjahat yang berlutut di tanah tampak sedih dan menangis. Namun ada pula yang menatap ke langit sambil tertawa, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Seorang pria berjanggut besar mengumpat, "Bah, kenapa kau berpura-pura menjadi orang baik? Kami hidup dengan baik di luar dan mampu makan serta berpakaian sendiri. Namun, kami akhirnya mempercayai kebohonganmu dan berakhir di kandang ini." Dia menggertakkan giginya dan menatap Lan Xincheng dan Zhu Zheng, dua petinggi yang berpakaian bagus. "Setelah datang ke sini, kau memperlakukanku seperti babi atau anjing. Kau membuatku melakukan hal-hal yang paling hina. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku seharusnya tidak percaya kebohonganmu." Mendengar ini, Lan Xincheng mencibir. Dia dengan santai membetulkan sarung tangan kulit rusa di tangannya dan berkata dengan tenang, "Jangan selalu pikirkan apa yang bisa diberikan kota Blizzard kepadamu, tapi pikirkan dulu apa yang bisa kamu lakukan untuk kota Blizzard. Kalian tidak tahu bagaimana cara bersyukur, tetapi kalian malah berkumpul untuk menimbulkan kekacauan. Kalian pantas mendapatkannya suatu hari nanti." Pria berjanggut itu meludah dengan keras. "Kami hanya berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai manusia. Kami bahkan tidak berpikir untuk memberontak. Tetapi kalian menangkap orang-orang dan ingin mengeksekusi kami. Lupakan saja, lupakan saja. Kau selalu bisa menemukan dalih untuk menuduh seseorang atas sesuatu. Ini semua salah kita karena kita buta sejak awal." Lan Xincheng tersenyum menghina dan berkata kepada para algojo di sekitarnya, "Eksekusi." Setelah terjadi baku tembak yang hebat, tak lama kemudian semua tahanan di barisan itu tertembak hingga berkeping-keping. Namun, beberapa orang tidak meninggal. Mereka ternyata adalah beberapa mutan yang kuat dengan kebugaran fisik yang luar biasa kuat. Mereka mampu menahan peluru tanpa cedera. Namun, Lan Cheng tampaknya sudah siap. Semua tahanan ini adalah orang asing. Tak lama kemudian, para algojo mengganti peluru mereka dengan peluru khusus, termasuk peluru khusus yang memang dirancang untuk melawan mutan dan peluru penembus baja berukuran besar. Tak lama kemudian, belasan tahanan ini berubah menjadi mayat dingin. Lan Xincheng berjalan ke arah Zhu Zheng dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat, "Jenderal Zhu, eksekusi sudah selesai." Zhu Zheng meliriknya dan bertanya, "Termasuk badge ini, berapa harganya?" Lan Xincheng berkata, "Ini sudah orang ke-116. Era mutasi besar telah tiba. Mereka yang bertahan hidup adalah kaum elit, dan tingkat mutasinya juga sangat tinggi." Zhu Zheng mengangguk, hampir sampai. Kami akan terus melaksanakan rencana kami. Tetapi itu belum cukup sekarang, kami masih perlu sedikit lagi." Dia mengangkat kepalanya, dan matanya seolah menembus awan gelap yang tebal dan melihat pulau bintang di lautan yang jauh. Dibandingkan dengan mengambil risiko untuk memperjuangkan esensi dewa, cara ini lebih sederhana dan efektif. Kita perlu melakukannya, tetapi itu hanya akan mengorbankan beberapa nyawa. Terletak di pegunungan Kakon di barat laut wilayah Bharata, gunung ini telah menjadi gunung salju besar akibat turunnya salju sepanjang tahun. Di dataran bersalju yang kosong, puluhan mayat tergeletak di tanah di segala arah, dan darah mereka telah membeku menjadi es. Kebanyakan dari mereka mengenakan seragam tempur abu-abu putih, tetapi beberapa dari mereka berpakaian aneh, terutama dengan syal panjang yang melilit kepala mereka. Ini adalah pakaian adat Bharata, dan semua orang di sini adalah guru luar biasa di daerah Bharata. Hanya dengan melihat situasi saat ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran berdarah dan brutal. Namun, masih ada 3 orang yang berdiri di medan perang. Seorang biksu yang mengenakan jubah Bharatanatyam,
Dengan penampilan hikmat dan darah di sekujur tubuhnya, tampak suci sekaligus aneh. Seorang pemuda mengenakan seragam tempur dan memegang pedang tinju, dengan mata tajam, kulit putih, tetapi napasnya agak tidak teratur. Ada orang lain yang memegang pedang emas, dengan rambut acak-acakan, dan dia terlihat paling tenang. Angin dingin yang menusuk tulang bertiup melewati rambut panjangnya, memperlihatkan wajah yang tegas. Jika Zhang Yi muncul di sini, dia pasti akan meneriakkan namanya karena terkejut, Gao Changkong. Gao Changkong melirik kedua orang di kejauhan. Baik bangsawan muda maupun biksu itu waspada terhadap yang lain. Hanya tinggal kita bertiga. Apakah kau ingin melanjutkan? Gao Changkong berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengannya, kondisi orang lain jelas jauh lebih buruk. Biksu Hamaraj menggunakan vajra di tangannya untuk menusuk salju dengan keras. Aku tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya kau, seorang asing, yang selamat. Bangsawan muda berseragam tempur itu juga menatap Gao Changkong dengan dingin. Tuhan tidak akan memberkatimu dan negaraku, Bharata, tidak bisa menerimamu menerima kehormatan tertinggi itu. Gao Changkong berdeham dan berkata sambil tersenyum, sudah berkali-kali kukatakan, aku adalah keturunan kerajaan Bharata yang terdampar di perantauan. Namaku Samir Han. Adapun apakah Dewa Tiga Fase akan memberkatiku dan mengizinkanku memperoleh kemuliaan tertinggi, kata-katamu tidak berarti. Dia perlahan mengangkat pedang suci emas di tangannya, kau harus menanyakan ini. Berita kematian Baldia dengan cepat menyebar ke seluruh pulau. Jika kematian Hemet Boone hanya mengejutkan semua orang. Kematian Baldia bagaikan sambaran petir yang menyambar kemana-mana, dan seluruh petinggi Angkatan Laut Kolombia tidak dapat menerimanya. Karena Baldia sangat terkenal. Seorang paranormal tingkat atas dengan indeks kemampuan 9.800 poin. Tidak peduli di kekuatan manapun di dunia ia ditempatkan, keberadaannya berada pada level kekuatan tempur inti. Orang seperti itu tidak dapat dikatakan tak terkalahkan di Pulau Bintang. Tetapi akan sangat sulit untuk membunuhnya. Sulit dibayangkan bagaimana sesuatu bisa dilakukan jika tidak ada satupun mutan setingkat Epsilon yang mengambil tindakan. Jenderal Horn tidak menyembunyikan kebenaran karena akan sangat berbahaya melakukannya di medan perang. Semua anggota Hell's Chains menerima informasi ini. Jenderal Horn berkata ke mikrofon, dengar, seorang pria bermasalah telah muncul di pulau ini. Dia telah membunuh Ul, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kita masih memiliki keunggulan mutlak. Billy the Kid Yasincanero menarik napas dalam-dalam setelah mendengar berita kematian Baldia. Meninggalnya pemain ketiga di bawahnya juga akan membuatnya merasa sedikit sedih. Dia menyela pidato Horn tentang sup ayam dengan sedikit tidak sabar. Baiklah, sekarang aku ingin tahu, berapa banyak informasi yang kau miliki tentang orang itu? Kau tidak bisa membiarkan ular mati, kan? Setiap pengorbanan ada nilainya. Kematian Baldia memberi Kolombia banyak informasi tentang Zhang Yi, bahkan dapat dikatakan mendekati semua informasi. Lagi pula, tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan kekuatan saat bertarung dengan mutan setingkat Baldia. Dan informasi ini akan menjadi panduan bagi anggota Hell's Chains lainnya untuk memberikan respon yang baik saat bertemu Zhang Yi. Terutama Canelo. Begitu wakil Kapten Hell's Chains memiliki informasi tentang kemampuan lawan, ia dapat menggunakan kemampuannya untuk membunuh lawan dengan mudah. Horn terbatuk untuk mengurangi rasa malu karena dibantah oleh bawahannya. Informasinya akan segera disampaikan kepada Anda. Harap berhati-hati dalam misi berikutnya. Alisnya tiba-tiba mengernyit, dan sekilas niat membunuh tampak di matanya. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, aku mungkin harus mengerahkan kekuatan penghancur jiwa. Ketika nama itu disebut, ekspresi semua anggota Hell's Chains tiba-tiba berubah. Ada yang menampakkan rasa takut, ada yang menunjukkan ekspresi kesakitan, ada yang memejamkan mata rapat-rapat, namun saat membukanya kembali, mata mereka penuh dengan rasa iba.
Canero menggerakkan bibirnya dan berbisik, "Jika memang begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hasil ini." Jenderal Horn kemudian meminta anggota pasukan gabungan lainnya untuk memberikan hadiah besar bagi Zhang Yi. Dia tidak memberitahu mereka bahwa Zhang Yi membunuh Baldia, tetapi hanya memberitahu mereka tentang kemampuan Zhang Yi dan meminta mereka untuk mencoba yang terbaik untuk membunuh Zhang Yi. Ini akan memberi cukup waktu bagi anggota Hells Angels. Namun, hadiah sebesar 5 miliar sudah cukup membuat orang lain curiga. Di tengah kabut, seorang wanita yang tampak seperti gadis kuil, dengan kepala gundul dan kulit yang lebih dingin dari es dan lebih tebal dari salju, berbisik. Kapten biasa hanya memiliki nilai hadiah beberapa ratus juta poin, tetapi case ini setinggi 5 miliar. Dia jelas merupakan prajurit terbaik di negara Huasu dan tidak boleh mudah terprovokasi. Orang ini adalah mutan tingkat atas dari Izumo, salah satu dari 2 organisasi besar di Jepang. Organisasi mutan paling kuat di Izumo adalah organisasi bernama Pilar Goshin. Nama gadis kuil itu adalah Crow Chikari, dengan nama sandi, Tsukuyomi. Setelah dia menerima informasi dari pusat komando Columbia, cahaya berkedip-kedip melintas di matanya. Nilai yang begitu tinggi nampaknya lebih hemat biaya daripada memperjuangkan esensi dewa. Bukannya mereka tidak suka esensi dewa, tetapi dengan adanya Angkatan Laut Columbia, mereka tidak akan pernah bisa mempertahankannya bahkan jika mereka mendapatkannya. Lebih baik puas dengan yang terbaik kedua dan memperoleh manfaat lain. Di samping Yakiansho, seorang pria muda berambut agak panjang, tidak mengenakan helm tetapi mengenakan baju besi logam hitam, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah Angkatan Laut Columbia akan menggunakan kita sebagai umpan meriam? Agar mereka dapat menawarkan hadiah yang begitu besar, mereka pastilah musuh yang sulit diprovokasi. Tsukuyomi, kau tidak akan sebodoh itu sampai mati demi merekakan. Gojinjuku orang kedua dalam organisasi, dengan nama Sandi Kagutechi Mikoto, dengan takdir kelahiran surga dan bumi. Bibir merah dingin Yakiansho sedikit melengkung ke atas, dan ujung mata poenisnya yang sempit dan panjang berwarna hitam berasap, memberi kesan jahat dan aneh kepada orang-orang. Kostum gadis kuilnya yang berwarna merah dan putih dihiasi dengan renda emas, dan sepertinya ada sesuatu yang aneh tersembunyi di tengah lengan bajunya yang lebar, yang terus-menerus menggeliat. Kagutechi no Mikoto, ingatlah, yang lemah akan mengalahkan yang kuat. Baik itu negara Huasu atau Columbia, keduanya adalah batu besar yang akan kita injak untuk naik tahta di masa depan. Matahari bersinar, semoga Tuhan memberkati Yamato. Di era yang kacau ini, para pahlawan bangkit. Bagaimana kita, Jepang, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri di puncak dunia? Dia tersenyum jahat, mari kita mulai dari Pulau Bintang ini. Biarkan mereka melihat kekuatan neonku. Setiap orang di pulau itu memiliki pemikirannya sendiri. Bagi orang-orang asing di kedua wilayah tersebut, keberhasilan Zhang Yi memberi mereka sedikit dorongan. Namun, Zhang Yi sendiri tampak sangat bahagia. Dia tahu bahwa setelah dia membunuh 2 anggota Hells Angels, dia akan menjadi target yang paling ingin dimusnahkan oleh pasukan gabungan. Pada saat seperti ini, Anda tidak bisa lagi pamer. Ia juga membutuhkan waktu untuk memulihkan sejumlah besar energi yang telah hilang. Bagaimanapun, pertarungan dengan Baldia tidak semudah itu baginya. Ayo, kita tunggu saja perkembangan situasinya. Aku telah mengacaukan keadaan, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai bertarung. Mari kita tunggu dan lihat saja. Zhang Yi membawa Hua-Hua dan Lele bersamanya, meninggalkan kota Jinfeng, dan tiba di kota Yuming di pinggir kota. Kemudian dia menemukan ruang bawah tanah yang terpencil dan menggunakan simpul pemisah 2 dunia untuk mengisolasi dirinya, Hua-Hua, dan Lele sepenuhnya dari dunia luar. Setelah itu, dia memakan sejumlah besar makanan yang disiapkan untuknya oleh Yang Mi dan mulai mengintai secara rahasia kota Arana di sekitar lembah kabut. Di wilayah Laut Cina Timur,
Qinglong berdiri di atas salju dengan ransel abu-abu hijau di punggungnya. Di depannya, sekelompok prajurit dari unit pengintaian melaporkan kepadanya tentang situasi di depan. Kapten Qinglong, kita tidak bisa lagi bergerak maju setelah tiba di sini. Tepi lembah kabut ada di depan, dan konsentrasi racun beracun telah melampaui standar. Dengan perlengkapan keselamatan yang kami miliki, kami tidak bisa menyelam lebih dalam. Kapten tim pengintai itu memasang ekspresi menyesal di wajahnya, dan jauh di matanya, ia mengungkapkan keinginan untuk hidup. Pada saat yang sama, ada perasaan tidak nyaman yang mendalam. Sebagai unit pengintaian, operasi ini sendiri sangat berbahaya. Tidak hanya ada racun dan makhluk berbahaya di pulau itu, tetapi ada juga penindasan dari tim pengawas mereka. Jika Qinglong berbicara, mereka harus terus maju meskipun mereka tahu itu berarti kematian. Qinglong memandang pasukan pengintai yang gugup di depannya, tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak perlu melakukan itu, kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami telah mengirim beberapa tim pengintai, tetapi Anda adalah orang pertama yang menemukan stasiun Wugu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Sekarang kau boleh kembali. Untuk hal berikutnya, ia dengan santai memasukkan kedua tangannya ke dalam saku taktis seragam tempurnya, sambil menunjukkan ibu jarinya, serahkan saja pada kami. Mendengar kata-kata itu, kapten pengintai itu menghela napas lega. Ya. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Kapten Qinglong, ada satu informasi lagi. Itu hanya perasaan pribadiku yang ingin kulaporkan kepadamu. Qinglong mengangkat alisnya sedikit. Oh? Apa yang terjadi? Komandan unit pengintaian berbicara dengan aneh. Mereka tidak akan menembak tanpa tujuan, dan biasanya tidak akan memberitahu atasan mereka tentang intelijen yang mereka spekulasi kecuali mereka benar-benar yakin. Kepala unit pengintaian berkata, saat kami mendekati tepi lembah berkabut, saat konsentrasi miasma beracun meningkat, aku sepertinya merasakan energi aneh. Kata-kata inilah yang membuat Qinglong perlahan mengeluarkan tangannya dari sakunya, dan tatapan matanya mulai tajam. Esensi dewa. Lembah berkabut, tempat asal esensi dewa ditemukan. Jika ada fluktuasi energi khusus, kemungkinan besar benda itu telah muncul. Kepala unit pengintai itu berkata cepat, aku tidak dapat menentukan sifatnya, tetapi tubuhku tampaknya memiliki reaksi naluriah. Sungguh menakjubkan. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, dan aku belum melihatnya sendiri. Qinglong tahu betul apa itu. Di wilayah Laut Cina Timur juga terdapat pecahan esensi dewa. Itu adalah mineral yang tercemar aura esensi dewa, yang awalnya diberikan kepada Li Guangxiao oleh distrik Shengjing. Sebelum berangkat, mereka semua sudah bersentuhan dengan suasana itu sebelumnya, hanya untuk mengenal suasananya. Qinglong berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, dari mana kau merasakannya? Komandan unit pengintaian segera datang dan mengarahkan Qinglong ke arah itu menggunakan gerakan tangan militer. Jam 2, sekitar jam 7. Qinglong mengangguk, aku mengerti. Baiklah, kalian semua segera tinggalkan tempat ini. Tim pengintai meninggalkan tempat ini dan misi mereka berakhir. Mereka juga merupakan salah satu dari sedikit pasukan pengintai yang selamat dari operasi tersebut. Setelah Qinglong dan yang lainnya pergi, mereka segera membuka saluran pribadi dan menghubungi orang-orang di wilayah Laut Cina Timur. Benar saja, alasan kami tidak menghubungi pusat komando secara langsung adalah karena jika kami melakukannya, orang-orang di wilayah Jiangnan juga akan menerima informasi tersebut. Segera, Qinglong menghubungi personel intelijen di wilayah Laut Cina Timur. Aku sudah mendekati lembah kabut, dan akan masuk lebih dalam lagi untuk menemukan lokasi esensi dewa. Menurut tim pengintai, saat ini kami sedang mencari keberadaan yang mencurigakan. Aku akan pergi untuk menyelidiki dan memastikan situasi sebelum melapor ke markas. Selesai. Setelah menyelesaikan laporannya, Qinglong berjalan ke arah itu dengan langkah santai.
Langkah kakinya ringan, dan salju mengeluarkan suara gemerisik. Sepertinya dia hanya berjalan di atas salju, tidak ada yang istimewa. Namun saat dia berjalan, perhatiannya tetap terpusat dan dia tidak melewatkan satu gerakan pun di sekitarnya. Tidak lama kemudian, dia tiba di daerah yang disebutkan oleh tim pengintai. Benar saja, dia pun merasakan denyutan yang seolah berasal dari jiwa. Sistem perlengkapan pada pakaian tempur menerima sinyal audio khusus dan mengirimkannya ke telinganya. Tawanya sejelas dan semanis lagu anak-anak, dan polos seperti bunyi lonceng perak. Qinglong menggoyangkan 10 jari di tangan kanannya. Setiap jari seperti ruas bambu, dengan tulang yang lentur. Lalu dia meraih dari bawah ransel taktis di punggungnya, dan mengeluarkan pedang lebar sekitar 1 meter panjangnya dan lebarnya. Apakah kau sudah menemukannya? Qinglong menyipitkan matanya sedikit, senyum yang tampak santai muncul di sudut mulutnya, dan dia masuk lebih dalam ke dalam racun yang sangat beracun itu. Jarak pandang di sini bahkan lebih rendah, dan jarak pandang tidak pernah melebihi 3 meter. Terlebih lagi, racun itu berubah menjadi warna kuning gelap yang memuakkan, menyeramkan seperti kebocoran gas belerang. Qinglong mengikuti perasaannya dan bergerak ke daerah itu selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, cahaya bersinar melalui kabut di hadapanku. Dia melangkah menembus kabut dengan sepatu bot militernya yang berat, dan racun di depannya menghilang, memperlihatkan sekelompok peri kuning yang lucu. Tingginya kurang dari betis, dan tampak seperti sekelompok pisang yang mempunyai lengan dan kaki, saling berpegangan tangan dan bernyanyi dalam sebuah lingkaran. Saat melihatnya, senyum kepuasan muncul di bibir Qinglong. Roh sumbernya. Itu kau. Qinglong tidak bergegas mengambilnya, tetapi menoleh untuk melihat orang di samping. Pada saat ini, seberkas cahaya melewati kabut tebal dan muncul di depan matanya. Qinglong tidak menghindar atau menghindar, tetapi menyapu tangannya dengan santai dari bawah. Sinar cahaya melewati pedang lebar dan terbelah dua dari tengah. Kebetulan sekali, ada orang lain di sini juga. Qinglong berkata sambil tersenyum. Kabut mulai mengepul, dan seorang pria asing mengenakan seragam tempur berwarna gelap dengan tato segel tai chi di dada kirinya perlahan muncul. Ada kekuatan khusus di dalam tubuhnya. Bagian kiri tubuhnya bersinar merah, sedangkan bagian kirinya bersinar coklat. Dua kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia siap bertarung kapan saja. Ketika dia melihat segel tai chi, Qinglong sudah tahu siapa orang di depannya. Hanya ada satu orang asing dari Silla yang memenuhi syarat untuk datang ke lembah kabut. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi orang terkuat di Silla, Yingrat Kim Hichol. Silla memiliki populasi yang jarang, jadi tidak mudah bagi orang kuat untuk muncul, dan karena itu informasi sangat mudah diperoleh. Kim Hichol menatap Qinglong dengan hati-hati, dan kekuatan supernatural yang terhimpun di tangannya hampir terwujud. Dibandingkan dengan Qinglong, dia tampak lebih berhati-hati. Siapa kau? Qinglong tersenyum ketika mendengarnya. Tidak masalah siapa aku. Kau tidak bisa mengalahkanku. Keluar dari sini sekarang. Silla hanyalah antek angkatan laut Kolombia. Negara ini kecil dan lemah, dan selalu bersikap netral. Sejak zaman kuno, Luo, sebagai negara kecil, selalu menjadi pengikut negara lain. Bahkan di zaman modern, situasi ini tidak berubah. Namun, setiap warga negara Republik Tiongkok memiliki impian tentang negara yang besar di dalam hatinya. Hal ini dapat dilihat dari nama negaranya. Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang menggunakan karakter dalam namanya. Sebagai pria terkuat di Korea, Kim Hichol memiliki sentimen nasional yang ekstrim. Sebelum perjalanan ke Wugu ini, dia telah bersumpah kepada semua orang. Dia harus merebut esensi dewa dan menjadi orang kuat setingkat Ipsilon. Selama aku menjadi Ipsilon, tak seorang pun akan berani mengabaikan keberadaan kita. Pada saat itu, Luo tidak akan lagi menjadi pengikut Huasu atau Kolombia.
Masyarakat negara kita juga bisa berdiri tegak dan bangga. Nasib hidupmu ada di pundakku, Kim Hee-chol. Dia tidak bertindak membabi buta. Indeks kemampuannya mencapai 9.500 poin, bahkan jika ia ditempatkan di neraka, ia hampir tidak dapat menduduki peringkat terbawah. Kekuatan seperti itu membuatnya berpikir bahwa dirinya memenuhi syarat untuk menginginkan esensi dewa di lembah kabut. Selama dia tidak bertemu dengan para master teratas dari dua wilayah negara Hwasu, dia pasti bisa bertarung. Raungan keluar dari mulut Kim Hee-chol. Roh Dewa Harimau. Cahaya merah mulai menutupi tubuhnya. Bayangan seekor harimau raksasa muncul di belakangnya, dan aumannya memekakkan telinga. Kim Hee-chol menghilang di depan King Long dengan kecepatan yang memusingkan. Mata King Long mulai terlihat serius. Tangan kirinya tergantung di depannya, dan tangan kanannya memegang pedang lebar di sisinya. Tinju pembunuh harimau. Seberkas cahaya yang menyilaukan datang dari sisi kiri King Long. King Long hanya merasakan cahaya menyilaukan di ruang di sebelah kiri, dan pada saat itu, seekor harimau besar menatapnya, membuka mulutnya yang ganas dan menerkamnya. King Long merasakan niat membunuh yang kuat dan tanpa sadar mengayunkan tangan kirinya untuk memblokirnya. Suatu kekuatan dahsyat menghantam lengannya, menimbulkan suara tumpul seperti lonceng atau genderang. Pupil mata Kim Hee-chol sedikit mengecil saat dia melihat sosok yang tersembunyi di balik bayangan harimau. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, namun dapat dihalangi dengan mudah oleh lawan. Kaki King Long bahkan tidak bergerak sedikit pun. Keturunan matahari, harimau-harimau itu membunuh dengan gila-gilaan. Kim Hee-chol menarik sedikit tinjunya, kemudian serangkaian serangan bertubi-tubi yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang datang ke arah King Long. King Long masih berdiri di tanah, menghadap Kim Hee-chol dari samping. Menghadapi serangan ganas Kim Hee-chol, dia hanya melakukan satu hal. Dia meletakkan tangan kirinya di depannya dan kemudian mengayunkannya seperti pohon willow tertiup angin. Kecepatan Kim Hee-chol sangat cepat, tetapi kecepatan King Long tampaknya agak lambat. Namun tidak peduli seberapa cepat Kim Hee-chol, tinjunya tidak dapat menembus pertahanan King Long dan semuanya diblokir oleh King Long dengan satu tangan. Setelah Kim Hee-chol melancarkan ratusan pukulan berturut-turut, keringat dingin mengalir di wajahnya. Beruang kekuatan dewa. Dia mengubah cara bertarungnya. Bayangan harimau di sekitar tubuh itu perlahan menghilang dan berubah menjadi bayangan beruang coklat. Ketika dia menyerang lagi, lengannya bertabrakan dengan lengan King Long. Tabrakan tulang dua orang itu menimbulkan suara yang nyaring, seperti benturan logam. Oh! King Long merasakan perubahan pada Kim Hee-chol. Kecepatannya melambat, tetapi kekuatannya meningkat. Mutan yang ditingkatkan, tetapi dengan dua kekuatan yang berbedakan. Cukup kuat. King Long membuat penilaian terhadap Kim Hee-chol dalam hatinya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk melawan. Sebaliknya, dia memegang pisau di tangan kanannya dan hanya menggunakan tangan kirinya untuk bertahan. Namun pisau di tangan kanannya memberikan tekanan besar pada Kim Hee-chol. Tenggorokan Kim Hee-chol mulai terasa kering. Karena dari awal hingga akhir, King Long tidak menunjukkan kemampuan luar biasa apapun. Seperti halnya seorang petani tua yang hanya mengulang-ulang tindakan bertani sederhana. Kembali ke dasar. Hanya 4 kata ini yang dapat menggambarkan King Long saat ini. Siapa kau sebenarnya? Setelah Kim Hee-chol melancarkan beberapa pukulan, dia akhirnya kelelahan dan mundur puluhan langkah. Dia menatap King Long dan bertanya dengan suara yang dalam tentang keraguan di benaknya. Kekacauan di wilayah Jiangnan, atau 4 roh di wilayah Laut Cina Timur. King Long menatapnya tanpa suara. Mengapa tanganmu gemetar? Dia menatap tangan Kim Hee-chol yang tersembunyi di belakang punggungnya dan bertanya dengan tenang. Wajah Kim Hee-chol tampak sedikit jelek. Jelas dialah yang memulai serangan, tetapi setiap pukulannya sepertinya mengenai pelat logam berat. Melihat King Long aman dan sehat, tangannya mungkin telah membiru. Aku tidak ingin membuat terlalu banyak keributan.
Nada bicara King Long begitu acuh tak acuh, seolah-olah dia tengah mengobrol dengan udara. Jika kau pergi dari sini sekarang, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kau seharusnya mengerti, dia melirik Kim Hee-chol, kau bukan tandinganku. Kata-kata ini membuat Kim Hee-chol merasakan hawa dingin di punggungnya. Dari awal hingga akhir, King Long menunjukkan semacam penghinaan padanya. Tidak, itu bahkan bukan penghinaan. Karena penghinaan, kau perlu peduli terlebih dahulu. Tapi King Long memperlakukannya seperti udara. Hal ini menyebabkan penghinaan besar pada harga diri Kim Hee-chol yang rapuh. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata King Long. Karena jika dia lari saat ini, King Long mungkin akan menyerangnya dari belakang. Saat ini, hanya sedikit orang yang memiliki etika bela diri. Banyak orang suka berbuat curang dan melakukan serangan diam-diam. Jangan terlalu sombong. Jin Siche berteriak pelan, aku bukan satu-satunya orang di sini. Selama keributan di sini semakin besar, mutan dari pasukan gabungan kita akan segera datang ke sini. Betapapun kuatnya dirimu, jika kami menyerbu, kau mungkin tidak akan bisa membunuh kami semua. King Long mendesah tak berdaya. Jadi, apa yang kau inginkan? Kim Hee-chol melirik peri sumber yang tidak jauh darinya. Dia menelannya sambil meneguk. Kemudian dia mengacungkan dua jarinya ke King Long. 2, aku hanya mau 2. Sisanya milikmu. King Long menghela napas panjang. Itu tidak dapat dihindari. Dia merentangkan tangannya, lalu mengangkatnya ke atas. Kekuatan supernatural Kim Hee-chol telah ditingkatkan ke kondisi terkuatnya. Ayo, giliranmu menyerang sekarang. Saat berikutnya, lengan kiri King Long tiba-tiba membengkak. Setelah beberapa saat, tubuhnya berubah menjadi bentuk yang sangat tidak sesuai. Ia berbadan manusia, tetapi lengannya bagaikan pilar surga. Lengannya merobek seragam tempur dan menembus racun tebal. Persis seperti Dinghai Shenzhen milik Sun Wukong. Sekilas, panjangnya sebenarnya beberapa meter. Kim Hee-chol tertegun sejenak. Kapan dia pernah melihat monster yang begitu mengerikan? Bom! Lengan besar itu jatuh bagaikan pilar surga yang runtuh. Suara mengerikan seperti gempa bumi terdengar di tepi seluruh lembah berkabut, dan tanah tiba-tiba retak menjadi retakan yang besar dan dalam. Kim Hee-chol tidak punya kekuatan untuk melawan dan hancur berkeping-keping. King Long menyingkirkan tangannya dan mendesah tak berdaya. Mengapa orang-orang di negaramu selalu begitu sombong dan bernafsu mencari kematian? Kim Hee-chol tidak dapat disalahkan untuk ini. Jika dia tahu dari awal bahwa orang yang dihadapinya adalah King Long dari wilayah Laut Cina Timur, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Tetapi bagaimana King Long bisa mengetahui identitasnya? Di Pulau Bintang, jenis musuh yang kau hadapi seringkali bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Harus saya katakan, keberuntungan Kim Hee-chol agak buruk. King Long melaporkan situasi pertempuran di sini ke pusat komando, lalu mengejar mereka dan menemukan para elf sumber ketakutan yang bersembunyi di reruntuhan. Namun dia tidak menyerapnya. Karena pada levelnya, menyerap energi murni ini tidak membawa banyak kemajuan. Akan lebih baik untuk menyimpannya dan membiarkan orang lain menggunakannya. Dia mengeluarkan toples biru transparan dari ranselnya dan memasukkan peri sumber langsung ke dalamnya. Roh sumber kuning dengan cepat menghilang, berubah menjadi energi paling murni, dan kemudian disimpan. Sebenarnya, seperti dikatakan Zhang Yi, makhluk aneh ini hanyalah produk sampingan dari esensi dewa. Ini bukan pertama kalinya wilayah Laut Cina Timur datang ke lembah kabut. Mereka telah mengirim tim pengintaian ke sini sebelumnya. Jadi mereka juga melakukan beberapa penelitian pada peri sumber. Meskipun sampai sekarang masih belum jelas apa itu. Tetapi satu hal yang pasti, ia mengandung energi kehidupan yang sangat murni. Untuk mutan di bawah delta tingkat tinggi, ia memiliki efek yang sangat kuat untuk meningkatkan kekuatan. Namun, bagi King Long Yan, yang indeks kemampuannya mencapai 9.800 poin dan potensi bakatnya hampir mencapai batas,
Tidak peduli seberapa banyak benda ini yang diserapnya. Tidak akan banyak berpengaruh pada peningkatan. Ini adalah pusat komando. Setelah menerima informasi bahwa King Long membunuh Kim Hichol, Li Tianyang akhirnya menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Dia mengangguk puas dan berkata dengan suara keras, "Baiklah, kau layak menjadi naga biru dari armada 4 roh di wilayah Laut Cina Timur." Para perwira di wilayah Laut Cina Timur saling tersenyum, akhirnya mengurangi sebagian tekanan dari Zhang Yi. Hanya Si Tusin yang tersenyum dan bertanya, "Berapa indeks kemampuan mutan sila ini, Indra?" Staf memberi jawaban. "Menurut intelijen kami, indeks kemampuannya mencapai 9.500 poin." Senyum Si Tusin semakin dalam saat mendengar itu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk dengan tenang. "Oh, itu bagus. Lumayan, lumayan juga." Kata-kata ini, yang tampaknya dimaksudkan sebagai pujian, membuat Li Tianyang dan perwira lain dari wilayah Laut Cina Timur tampak ragu. Faktanya, membunuh mutan setingkat kapten atau komandan armada merupakan prestasi hebat, kapanpun pertempurannya. Melihat kekuatan regional, tidak lebih dari selusin orang dengan indeks kekuatan supernatural lebih dari 9.000 poin. Ya, seperti kata pepatah lama, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Zhang Yi membunuh 3 mutan tingkat kapten yang indeks kemampuannya lebih dari 9.000 poin. Di antara mereka ada anggota Hell Chain dengan 9.600 poin dan anggota dengan 9.800 poin. Dibandingkan dengan Zhang Yi, rekor King Long tampaknya tidak begitu mengesankan. Li Tianyang tidak melihat ekspresi Si Tusin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Beritahu seluruh wilayah tentang pencapaian ini. Tingkatkan moral dan biarkan mereka belajar dari prajurit King Long yang luar biasa." Staf dapat mengoperasikannya sendiri tanpa masalah. Ketika berbagai organisasi dan kelompok mutan secara bertahap mendekati area inti lembah kabut, bentrokan di antara mereka menjadi semakin sengit. Terutama saat semakin dekat dengan Wugu, para peri sumber biologis ajaib itu berangsur-angsur bertambah. Makhluk ini, yang memiliki energi murni, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Bahkan jika mereka sendiri tidak membutuhkannya, mereka dapat mengumpulkannya dan menjualnya ke kekuatan lain dengan harga tinggi, atau menggunakannya untuk mempersenjatai tim mutan mereka sendiri. Ada banyak pertikaian mengenai hal ini. Barat daya Fog Valley. Kapten armada wilayah Laut Cina Timur Siezhi bergegas ke tempat ini. Mengikuti arahan tim pengintai, ia juga menemukan tempat di mana para peri sumber muncul. Roh sumber merupakan makhluk pendamping esensi dewa. Baik untuk tujuan bersaing memperebutkan esensi dewa atau sekadar mengumpulkan peri sumber, semua orang dapat berpartisipasi dalam pencarian peri sumber. Siezhi sangat beruntung. Dia benar-benar menemukan lebih dari selusin peri sumber berwarna putih bulan di pohon tua yang sudah mati. Pohon-pohon besar itu tingginya puluhan meter, dan telah berubah menjadi warna hitam coklat aneh karena terinfeksi oleh racun miasma. Para peri yang ceria itu melompat-lompat di dalam lubang pohon, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam. Mereka bernyanyi dan menari seperti sekelompok anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Sama seperti saat manusia pertama kali dilahirkan. Siezhi tidak berani menunda dengan alasan apapun, karena penundaan akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Dia segera mengeluarkan toples penyegel, siap untuk mengumpulkan semua peri sumber. Namun saat ia mendekati pohon mati itu, ia mendengar suara merdu shakuhachi. Pupil mata Siezhi tiba-tiba mengecil. Ada orang di sekitar sini. Dalam waktu singkat, dia mengerti segalanya. Seseorang menggunakan peri sumber sebagai umpan, menunggu yang lain memakan umpan itu dan kemudian memburu mereka. Dalam duel antar mutan tingkat tinggi, kemenangan, kekalahan, hidup atau mati seringkali dapat diputuskan dalam hitungan detik. Partai yang mengambil inisiatif akan memperoleh keuntungan besar. Dengan kewaspadaan Siezhi, dia tidak akan membuat kesalahan kecil seperti itu. Namun, pentingnya roh sumber membuatnya cemas.
yang menyebabkan keretakan dalam kewaspadaan psikologisnya. Hal ini memberi pihak lain kesempatan untuk mengambil keuntungan. Xiezhi berencana untuk segera mundur, tetapi sudah terlambat. Ketika ia melangkah ke tempat ini, tampaklah seorang wanita berpakaian seperti gadis kuil agung telah muncul dalam kegelapan, memegang shakuhachi dan mulai memainkannya dengan merdu. Suara berat itu seakan-akan datang dari laut dalam, anggun dengan sedikit suara serak, namun juga menimbulkan efek memusingkan dan menyihir. Dunia di depan Xiezhi mulai terdistorsi seperti Malam Berbintang, karya Van Gogh. Tubuhnya pun ikut meliuk-liuk, kakinya tanpa sadar naik ke atas tubuhnya. Dia jelas tidak bergerak sama sekali, tetapi dia merasa seolah-olah sedang tergantung terbalik di udara. Ilusi. Xiezhi segera memahami hal ini, tetapi perasaan mual seperti mabuk laut di benaknya tidak dapat dihapus. Gadis kuil tidak muncul, dan suara shakuhachi menjadi semakin merdu. Puisi, kabut laut Qi, menciptakan ilusi bagi Xiezhi yang tidak dapat ia singkirkan. Di antara semua kemampuan, mutan tipe psikis adalah yang paling langka. Baik tubuh yang lemah maupun serangan ilusi yang sulit dipertahankan merupakan gambaran yang sangat representatif. Setelah diselimuti ilusi, bahkan mutan yang paling kuat pun akan merasa sulit untuk segera melepaskan diri dari kendali ilusi tersebut. Wajah Xiezhi berangsur-angsur berubah dan mukanya memerah, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di lehernya. Xiezhi mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangannya. Aku tidak bisa bernapas. Mungkin dia sendiri tidak menyadari bahwa tangannya sendirilah yang mencekiknya. Cerak! Suara renyah keluar dari tenggorokannya, dan seteguk darah muncrat keluar dari mulutnya, lalu dia pun pingsan. Tidak lama kemudian, Tsukuyomi perlahan berjalan keluar dari balik pohon mati. Dia mengenakan kostum penyihir merah dan hitam dengan hiasan emas di sekelilingnya dan mahkota emas di kepalanya. Tampak sangat sakral. Melihat Xiezhi sudah mati, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan dia perlahan berjalan menuju Xiezhi. Tetapi ketika sampai di Xiezhi, mayat di tanah tiba-tiba mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi tumpukan lumpur. Wow! Tanah di belakang Tsukuyomi tiba-tiba hancur, dan bersama dengan tanah dan bebatuan, sosok Xiezhi menerkam Tsukuyomi. Dia memegang bayonet bermata 3 di tangan kanannya, dan menusuk bagian belakang kepala Tsukuyomi. Kalau jantungnya tertusuk, orangnya tidak langsung mati, tapi ada risiko mendapat serangan balik sebelum meninggal. Jika otak hancur, kematian akan terjadi seketika. Sangkur militer bermata 3 itu langsung mendarat di belakang kepala Tsukuyomi, dan saat hendak menusuk, tiba-tiba muncul gelombang sihir di udara. Lalu sangkur militer bermata 3 itu tiba-tiba terhalang oleh sesuatu, sehingga menimbulkan suara, dentang, seolah-olah telah mengenai sesuatu yang keras. Pupil mata Xiezhi sedikit menyusut, dan ia mundur puluhan langkah tanpa ragu-ragu. Dia memegang bayonet segitiga di tangan kanannya ke belakang, mengeluarkan pistol hitam dengan tangan kirinya, dan menatap wanita di depannya dengan ekspresi serius. Menghadapi serangan balik Xiezhi, Tsukuyomi memasang ekspresi kosong di wajahnya, tetapi sedikit rasa ingin tahu terpancar di kedalaman matanya. Dia perlahan berbalik dan menatap Xiezhi. Di belakangnya, bayangan setinggi sekitar 2 meter berangsur-angsur menjadi padat. Dia adalah seorang prajurit dari periode negara-negara berperang yang mengenakan baju besi hitam dan merah. Baju zirah yang besar dan berlebihan membuat tubuhnya yang sudah besar tampak lebih menindas. Wajahnya tidak terlihat jelas karena ditutupi topeng hantu. Di tangan kirinya ia memegang pedang samurai berwarna merah tua, dan di tangan kanannya ia memegang pedang samurai berwarna hitam legam. Kedua pedang itu disilangkan di depan Tsukuyomi, melindunginya erat-erat dalam pelukannya. Ini adalah kemampuan Tsukuyomi anak iblis. Hantu di belakangmu. Xiezhi telah memperoleh informasi intelijen tentang lawan melalui pusat komando. Karena pakaian gadis kuil dan kemampuan khasnya, dia dapat langsung mengenali identitas orang lain.
Negara Neon memiliki dua organisasi besar, Izumo di Kanto dan Pelican di Kansai. Dan pasukan mutan yang diorganisir oleh Izumo disebut Pilar Dewa. Shiezhi menatap Tsukuyomi dan berkata kata demi kata, "Kau adalah pemimpin Pilar Dewa, Tsukuyomi kan?" Seluruh saraf Shiezhi terasa tegang. Menurut informasi dari Pusat Komando, indeks kemampuan Tsukuyomi adalah 9.500 poin. Indeks kemampuan Shiezhi adalah 9.400 poin. Meskipun celahnya tampak kecil, lawan pasti bisa membunuhnya. Oleh karena itu, ia harus sangat berhati-hati dalam menghadapi lawan di depannya. Tsukuyomi tidak terburu-buru menyerangnya, tetapi bertanya, "Aku penasaran, bagaimana kau menghindari ilusiku?" Shiezhi mencibir dan berkata, "Datanglah dan coba sendiri, kau akan tahu kan." Komandan Armada Regional Laut Cina Timur adalah Shiezhi, yang kode kemampuannya adalah. Untuk seluruh wilayah Laut Cina Timur, dia adalah standar untuk mengevaluasi kekuatan tempur. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kemampuannya Harmony of All Things yang membuatnya bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Sederhananya, ia dapat menyesuaikan atribut kemampuannya menurut perubahan lingkungan sekitarnya untuk mengatasi kelemahannya. Jadi ketika menghadapi ilusi Tsukuyomi, ia mampu memperkuat kekuatan mentalnya untuk mengimbangi pengaruh ilusi tersebut. Shiezhi menatap Tsukuyomi dan mulai berpikir tentang cara bertarung. Sejak mereka mendarat di pulau itu, kesadaran akan kematian sudah ada di hati mereka. Sebab begitu Anda bertemu dengan orang asing dari kekuatan musuh, hasilnya akan berupa pertarungan sampai mati. Tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan ini untuk melenyapkan vitalitas musuh semaksimal mungkin. Mata Shiezhi menatap Hachi di tangannya dan Dewa Hantu Ziku di sampingnya. Seseorang dengan kemampuan psikis, atau kemampuan khusus. Aku punya cara untuk menahan serangan ilusinya. Tapi dari apa yang kulihat tadi, hantu di belakangnya jelas-jelas tipe petarung jarak dekat. Jadi, jarak jauh merupakan kelemahannya. Dengan mengingat hal ini, Shiezhi menarik pelatuk ke Tsukuyomi tanpa ragu-ragu. Tembakan demi tembakan asal diluncurkan ke arah Tsukuyomi. Tsukuyomi memiliki wajah yang tenang. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan jubah lebarnya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada angin, tetapi udara bergejolak tidak normal, seolah-olah ada makhluk aneh yang bersembunyi di sana. Semua ini jatuh ke mata Shiezhi. Menghadapi tembakan Shiezhi, mata Guishen Zidu tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Kabut biru keluar dari mulutnya dan dia mengeluarkan raungan rendah yang kedengarannya seperti berasal dari dunia bawah. Kemudian, tebasan hantu di tangan kiri dan tebasan dewa di tangan kanan melesat cepat dan dahsyat di hadapannya. Sebuah tebasan supernatural berwarna hitam dan merah melesat maju dalam bentuk salib, tepat menghalangi jalur tembakan Shiezhi. Semua peluru terpental dan tidak mencapai jarak 3 meter dari Tsukuyomi. Setelah peluru itu jatuh, serangan Guishen Zidu tidak berhenti. Matanya memancarkan cahaya merah yang mempesona saat dia menatap Shiezhi, lalu menyilangkan pedangnya. Saat berikutnya, mata Shiezhi melihat bayangannya melintas di udara. Kecepatan Guishenzi mengambilnya begitu cepat, hingga puluhan gambar tertinggal di pupil Shiezhi. Dia menyerbu langsung ke arah Shiezhi dan menebasnya dengan dahsyat menggunakan dua pedang besarnya. Harmony of All Things. Mata Shiezhi dingin, dan langsung mengaktifkan energinya sendiri. Kali ini dia meningkatkan kekuatan fisiknya. Menghadapi serangan mengerikan dari Guishenzi, dia meraih bayonet dan menangkisnya di atas kepalanya. Bunyi ping. Kedua pedang itu saling bersilangan dan menebas, dan bayonet yang terbuat dari adamantium itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga hingga membuat gendang telinga orang sakit. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari bawah kaki mereka, seketika menyebabkan racun dalam radius ribuan meter di sekitarnya melonjak kembali. Tanah di bawah kakiku rusak parah. Kaki Shiezhi tertancap dalam di tanah, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Hanya tanah di bawah kakinya yang tidak retak atau cekung.
Dia dapat menggunakan kekuatan bumi untuk melawan. Adapun Guishen Ziku, tubuh bagian bawahnya hanyalah hantu, hanya tersisa tubuh bagian atasnya. Dia hanya melayang di udara seperti itu dan mulai bertarung sengit dengan Xiezhi. Mata Xiezhi tertuju pada Dewa Iblis Zidori, dan pada saat yang sama, ia juga menatap Tsukuyomi di kejauhan. Jika aku bisa melewati hantu ini dan menyerang tubuh aslinya. Ketika Xiezhi memikirkan hal ini, sesaat kemudian tubuhnya tenggelam ke dalam tanah secara tiba-tiba. Pedang panjang yang diambil Guishenzi meleset. Sesaat kemudian, sesosok manusia tiba-tiba muncul di tanah di depan Tsukuyomi. Kemampuan untuk mengharmonisasikan semua hal berarti mampu berbaur dengan lingkungan sekitar. Dan memperoleh kemampuan yang sesuai. Melarikan diri dari bumi adalah salah satu kemampuan tersebut. Xiezhi datang di depan Tsukuyomi dan menusuk pupil matanya yang gelap dengan bayonet di tangannya. Namun, putra iblis yang awalnya berada puluhan meter jauhnya, menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Tsukuyomi. Kelang! Guiqie menangkis bayonet itu dengan tepat, dan Shenqi menebas leher Xiezhi. Xiezhi harus mundur sambil menahan serangan dewa hantu untuk melepaskan kekuatannya yang kuat. Setiap kali dewa hantu itu menebas, kekuatannya begitu mengerikan hingga membuat lengannya mati rasa. Jelas, pertarungan langsung bukanlah jawaban yang tepat. Tapi dia bisa langsung bergerak ke sisi Tsukuyomi, jadi serangan mendadak sepertinya tidak ada gunanya. Tetapi jika hantu itu jenis ini, maka jangkauannya pasti terbatas. Xiezhi memikirkan hal ini dan menggunakan kemampuan melarikan diri dari bumi untuk menyelam ke bawah tanah lagi. Tsukuyomi melihat pemandangan di depannya dan memiliki pemahaman tentang kemampuan Xiezhi. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Guishen Ziku. Tangkap tikus ini. Sang putra hantu dikelilingi oleh kekuatan misterius yang gelap dan dia merintih pelan, seperti hantu jahat dari dunia bawah. Kemudian dia mengangkat pedang di punggung tangannya, dan dua pedang samurai besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ledakan guntur. Kekuatan supernatural yang dahsyat secara langsung menyebabkan tanah di bawah kakinya hancur. Bahkan lapisan permafrost yang keras pun hancur menjadi debu seperti tahu. Di antara puing-puing, sosok Xiezhi tidak bisa lagi bersembunyi. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari ke kedalaman kabut beracun. Tangkap dia! Tsukuyomi menatap dengan mata dinginnya ke tempat Xiezhi melarikan diri dan memberikan perintahnya. Guishenzi membawa Tsukuyomi kembali ke sisinya, menggendongnya di pundaknya, lalu mengacungkan kedua pedangnya dan menyerbu ke arah racun miasma dengan kecepatan tinggi. Kecepatan hantu itu begitu cepat sehingga ia berhasil menyusul Xiezhi dalam kabut beracun dalam waktu kurang dari 5 detik. Kedua pedang besar itu menebas ke kiri dan ke kanan, dan kekuatan supernatural berwarna ungu dan hitam berubah menjadi cahaya pedang yang nyata, terus-menerus menyerang Xiezhi. Harmony of all things. Dalam sekejap, Xiezhi menyelesaikan transformasinya. Matanya berkedip dengan cahaya gelap. Kali ini, belati militer bermata tiga di tangannya secara akurat memblokir serangan hantu itu. Dia menanganinya dengan lebih tenang daripada pertama kali. Kemampuannya untuk menyelaraskan diri dengan semua hal, seperti bunglon, memungkinkannya beradaptasi lebih baik terhadap lingkungan. Terlebih lagi, kemampuan untuk beradaptasi satu sama lain. Semakin lama ia bertarung dengan lawannya, semakin ia akan beradaptasi dengan gaya bertarung lawannya, dan kemudian tubuhnya akan berevolusi secara spontan. Seperti yang diharapkan, dia cepat beradaptasi dengan gaya bertarung Guishenzi yang keras. Selanjutnya, saatnya untuk pertunjukan. Pedang ganda melawan bayonet dan pistol bermata tiga. Ini adalah pertempuran yang begitu cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Dengan satu pedang pemotong hantu dan satu pedang pemotong dewa, dia menebas Xiezhi dengan panik. Bumi meratap, dan tanah di bawah kaki kami hancur berkeping-keping. Xiezhi membalas dengan tombak militer bermata tiga. Meskipun ada sedikit celah dalam kekuatan dan terus-menerus mundur,
ia tidak dalam keadaan yang sangat malu dan menanggapi dengan relatif tenang. Dan di celah-celah pertahanan, Anda juga dapat menggunakan bom asal untuk menyerang hantu dan menemukan kelemahannya. Makhluk apapun yang diubah oleh kekuatan supranatural pasti akan terpengaruh oleh bom asal. Tingkat dampaknya bergantung pada kekuatan energi supranatural. Tak lama kemudian Siezhi mengosongkan magasinnya dan peluru hitam itu jatuh ke tanah. Saat berikutnya, tanah di bawah kakinya dipotong-potong oleh pedang hantu itu. Kedua pria itu bertarung habis-habisan, dan bangunan-bangunan kota di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatan sisa dan runtuh satu demi satu. Namun, Siezhi tidak terburu-buru sama sekali, dan mulai dengan sengaja menuntun Tsukuyomi menuju ganggang sempit di reruntuhan kota. Lalu manfaatkan medan gang yang sempit untuk bermanuver dan melakukan serangan balik. Tsukuyomi duduk di bahu hantu itu dan menatapnya dengan dingin. Sebelum dia menerobos dunia roh, Siezhi tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Swiss, Swiss. Dua sinar pedang yang menyala-nyala datang menebasnya secara melintang, dan Siezhi berhasil mengelak dengan mencondongkan tubuh ke samping dan berlari ke gang di sebelahnya. Sebuah lubang berbentuk salib terbuka di bangunan sebelahnya, yang transparan dari depan ke belakang. Para hantu dan dewa mengejarnya tanpa henti hingga berubah menjadi sebuah gang. Namun saat dia muncul di pintu masuk gang, dua granat perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menyelimuti semua yang ada di sekitarnya. Siezhi berpegangan pada dinding dengan satu tangan, tergantung di udara dan menatap pemandangan di depannya. Origin Grenade, aku penasaran seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkannya kepadamu di medan yang sempit ini. Dan pada saat ini, suara shakuhachi yang familiar terdengar lagi di telinganya. Siezhi mengerutkan kening, ilusi lain. Tapi maafkan aku, kemampuan ini tidak berguna bagiku. Di tengah asap dan debu akibat ledakan, Guishenzi berjalan keluar tanpa cedera. Namun kali ini Siezhi selalu merasa ada yang berbeda. Udara hitam pekat berputar di sekitar iblis raksasa itu seperti asap serigala. Perasaan yang lebih mengerikan, lebih jahat, dan lebih gelap muncul. Setelah Tsukuyomi selesai memainkan shakuhachi, dia berkata dengan dingin kepada Siezhi. Kemampuanku mungkin tidak berguna bagimu, tapi aku harap itu berguna bagi orang lain. Siezhi mengerutkan kening, dia merasakan aura berbahaya menyelimuti dirinya. Perkataan Tsukuyomi mengejutkan dan membuatnya bingung. Jika sihir ini tidak ditujukan kepadanya, lalu kepada siapa sihir ini akan ditujukan? Tidak ada kawan lain di dekatnya. Tiba-tiba sebuah ide aneh muncul dalam pikirannya. Mungkinkah kau ingin memblokir transmisi sinyalku? Di pusat komando, sinyal yang awalnya digunakan untuk berkomunikasi dengan Siezhi tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan gambar menjadi sangat buram. Bahkan staf yang bertanggung jawab memantau area ini mulai tampak linglung. Pada akhirnya, mereka benar-benar mengulurkan tangan dan mencekik diri mereka sendiri sampai mati. Melihat hal itu, warga lain di sekitar pun bergegas menghampiri untuk menghentikan mereka. Namun setelah mendengar melodi shakuhachi yang mempesona, semua orang merasa pusing. Seorang kolonel di tengah kerumunan itu bertindak cepat dan segera memutus transmisi sinyal, sehingga suara itu tidak dapat terus diputar. Ini memungkinkan staf untuk pulih. Ilusi musik. Dia melihat permasalahannya secara sekilas. Hanya saja target serangannya bukanlah Siezhi, melainkan staf di sini. Mengapa dia melakukan ini? Sinyalnya terputus, yang membuat Li Tianyang dan lainnya agak tidak puas. Jika sudah sampai pada momen pertempuran yang krusial, bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja? Apa yang salah? Pulihkan komunikasi sesegera mungkin. Siezhi menggantung tubuhnya di udara, mencoba menemukan cara untuk menerobos iblis Tsukuyomi dan membunuh tubuhnya. Namun tiba-tiba, ia melihat pemandangan yang amat mengerikan. Hantu yang tadinya bersifat membunuh, kini tampak semakin besar dan menakutkan dalam kabut tebal.
Asap hitam pekat mengepul ke angkasa, menyelubungi para hantu dan dewa sepenuhnya. Mata Xiezhi perlahan melebar, dan karena takut, pupilnya menyusut hingga seukuran kacang hijau. Di depan Guishen Zidori, mata Tsukuyomi menjadi gelap, dingin dan jahat. Sekarang tidak ada seorang pun yang melihatmu. Kau bisa pergi ke neraka sekarang. Di pusat komando, komunikasi yang hilang dipulihkan setelah beberapa menit. Ketika mereka menghubungkan video, mereka menemukan bahwa pemandangan di depan mereka telah terbalik 90 derajat. Hanya ada dua kemungkinan dari sudut ini, peralatannya jatuh, atau orang-orang Xiezhi jatuh ke tanah. Jantung Li Tianyang menegang, dan dia dengan cepat bersandar di platform komando dan berteriak keras. Xiezhi, Xiezhi. Bagaimana situasi saat ini? Tetapi dia tidak mendapat respons apapun. Mungkinkah Kapten Xiezhi sedang mundur? Seorang petugas berkeringat dingin di dahinya. Hanya butuh beberapa menit dari saat mereka menghilang dari pandangan, hingga saat mereka terhubung kembali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di antaranya. Namun, jika perangkat pintar pada seragam tempur terjatuh dan orang-orang tidak dapat dihubungi, ada kemungkinan besar sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Li Tianyang menggertakkan giginya, wajahnya sangat muram. Xiezhi, Xiezhi, jawab aku. Akhirnya, ada respons di kamera. Sepasang kaki yang mengenakan bakiak kayu muncul di depan kamera. Itu adalah sepasang kaki yang sangat halus, terbungkus kaus kaki katun putih, dan rok merah dapat terlihat di betisnya. Seolah mendengar suara dari alat komunikasi, satu kaki perlahan terangkat dan menginjak lensa kamera. Di pusat komando tempur, yang mereka lihat hanyalah kaki kecil berbaju katun putih menginjak wajah mereka. Cerak! Ada retakan pada lensa. Seperti yang diharapkan dari perangkat militer, itu cukup kuat. Tetapi tendangan ini mendorong peralatan itu ke lumpur dan membuat mereka kehilangan penglihatan sepenuhnya. Itu kaki Tsukuyomi. Seorang perwira bergumam, suaranya agak getir, dan dia menelan ludah tanpa sadar. Semua orang memandang Li Tianyang. Situasi pertempurannya jelas terlihat. Xiezhi sudah dalam bahaya besar saat ini. Li Tianyang meninju platform komando dengan marah. Tidak mungkin. Dengan kemampuan Xiezhi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia tidak akan bisa dibunuh secepat itu. Kemampuan Tsukuyomi tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Xiezhi, yang memiliki kemampuan kelas 1 untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, dia dapat dengan cepat menargetkan kemampuan lawan dan mencapai keunggulan atas kemampuannya sendiri. Semua orang tahu bahwa dalam pertarungan antara orang-orang luar biasa, pengendalian diri bersama antara kemampuan dan atribut mereka sangatlah penting. Jadi jika Xiezhi tidak bisa mengalahkan orang lain, masih mudah baginya untuk melarikan diri. Kecuali jika dia bertemu seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Dia terbunuh sebelum dia bisa menunjukkan kemampuannya. Tapi, orang negara Neon, Tsukuyomi, apakah dia benar-benar sekuat itu? Mata Li Tianyang penuh dengan kebencian. Nemon tidak mengizinkan keberadaan yang begitu kuat. Dia pasti telah menggunakan sesuatu yang belum kita ketahui. Pada saat ini, Situsin berkata dengan santai, orang-orang negara Neon adalah yang paling berbahaya dan licik. Sejak zaman kuno, mereka telah menganut prinsip bahwa yang lebih rendah menaklukkan yang lebih unggul, dan mereka selalu ingin mendominasi. Saya khawatir orang-orang ini tidak akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dengan mudah. Dia berkata dengan penuh arti, apakah kau benar-benar memahami kekuatan orang-orang ini? Kalimat ini berfungsi sebagai peringatan bagi semua orang di wilayah Laut Cina Timur. Sejak berakhirnya perang, lawan terberat mereka adalah Angkatan Laut Kolombia. Akan tetapi, mereka bahkan tidak mempertimbangkan negara seperti Jepang dan Silla. Karena kekuatan wilayah Laut Cina Timur memang kuat, persenjataan lengkap, pasukan bagus, dan mutan jagoan.
Neon, sebuah negara yang militernya telah terkendali selama 1 abad, tidak benar-benar memiliki kekuatan bersenjata yang layak. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak memiliki mutan yang kuat. Wajah Li Tianyang sangat muram. Ketika Lilong terbunuh dalam pertempuran, dia merasa agak sombong dan meremehkan suasana hati wilayah Jiangnan. Namun tak lama kemudian, kapten armada mereka juga terbunuh. Sejujurnya, hidup dan mati adalah hal biasa di medan perang. Namun, bohong rasanya jika aku tidak bersedih ketika seorang kapten armada yang selama ini dididik di daerahku dengan segudang sumber daya, benar-benar gugur di medan perang. Li Tianyang terdiam beberapa saat, lalu berkata, segera perbarui informasi tentang Tsukuyomi dan tandai indeks kemampuannya sebagai tidak diketahui. Beritahu semua mutan di pulau itu untuk memperhatikan orang ini. Meninggalnya Xiezhi menjadi peringatan bagi semua orang. Hanya di medan perang, kekuatan sejati seseorang atau suatu kekuatan dapat terlihat. Keberadaan yang dipuji setinggi langit sebelum perang mungkin tidak memiliki banyak dominasi di medan perang. Dan beberapa orang yang menyembunyikan kemampuan aslinya juga akan menunjukkan cakar tajamnya dan mengejutkan semua orang. Misalnya, Zhang Yi, misalnya, Tsukuyomi. Kau tidak pernah tahu seberapa kuat lawan yang akan kau hadapi selanjutnya. Jangan tertipu oleh penampilan dan jangan meremehkan lawan manapun. Sementara pasukan kami bergerak maju dengan hati-hati, mencoba mencari esensi dewa. Ada tim spesial yang juga muncul di sekitar lembah. Para anggota bajak laut Tianlong, yang tidak tergabung dalam negara manapun dan menjelajahi lautan berbintang, juga terlibat dalam pertarungan memperebutkan esensi dewa. Raja Naga adalah salah satu orang pertama yang menerima informasi tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tiba di Pulau Bintang lebih awal dari pasukan lainnya. Akan tetapi, informasi yang diperolehnya saat itu jelas tidak sebaik informasi yang diperoleh pasukan utama. Yang dapat kita pastikan adalah bahwa Shenyuan terletak di Qingdao. Jadi, dia mengatur pasukan elitnya dan mendarat di kerajaan pulau ini. Ada banyak bakat luar biasa di antara kelompok bajak laut. Setelah menganalisis dan menjelajahi racun aneh itu, mereka akhirnya tiba di tepi lembah berkabut. Mengecilnya lingkaran racun juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pertemuan antar tim. Kali ini, untuk mendapatkan kekuatan suci dan meningkatkan prestise bajak laut Tianlong, Raja Naga membawa semua mutan yang cakap di bawah komandonya. Di antara mereka adalah wakil kaptennya, Bai Lian, dan 4 kapten armada yang masih hidup. Raja Naga membawa mereka ke tepi lembah berkabut. Ini adalah tanah tandus yang dikelilingi oleh pohon-pohon mati yang telah membeku menjadi pahatan es dan hamparan batu yang luas. Tubuh jangkung Raja Naga berdiri di depan tim. Dia menatap racun yang lebih tebal di depannya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Sepertinya aku merasakan adanya kekuatan dahsyat di sana. Mendengar apa yang dikatakan Raja Naga, wakil pemimpin Lian segera membungkuk dan memujinya. Selamat, Tuan Raja Naga. Selama kau mendapatkan sumber dewa laut, kau pasti akan naik ke level Ypsilon. Mulai sekarang, negara Huasu dan Kolombia harus bersikap sopan kepadamu. Mulai sekarang, bajak laut Tianlongku akan dapat berkeliaran dengan bebas di Laut Cina Timur. Beberapa pemimpin pasukan juga mulai menyanjung Raja Naga. Sebentar lagi, kami akan memastikan orang-orang di wilayah Jiangnan tidak bisa melaut selama sisa hidup mereka. Biarkan mereka melihat milik siapa Laut Cina Timur itu. Dan kalian harus menyerahkan pembunuh yang membunuh Nero dan anak buahnya. Senyum bahagia muncul di bibir Raja Naga. Tidak mungkin meminta distrik Jiangnan untuk menyerahkan Zhang Yi dan Linghu Feisui. Dia tidak berani bersikap sombong. Namun setidaknya setelah ia dipromosikan menjadi Ypsilon, kerajaan Huasu tidak bisa lagi menakut-nakutinya agar bersembunyi di bunker dan tidak berani muncul hanya dengan mengirimkan armada kecil seperti yang dilakukan sebelumnya. Esensi dewa, aku akan mendapatkannya. Raja Naga mengepalkan tangan besarnya dan berkata dengan suara yang dalam.
Ketika mereka mulai bergerak maju dan bersiap masuk jauh ke dalam lembah berkabut. Di suatu area di depan, racun beracun berwarna hijau tua pekat muncul, dan suatu kekuatan aneh mulai melonjak. Setelah anggota bajak laut Tianlong melangkah ke area depan. Tiba-tiba, dari kedalaman racun yang pekat, sosok-sosok berwarna hijau tua keluar satu demi satu. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan hitam serta masker gas di kepala mereka, tetapi tangan dan kaki mereka sangat terbuka, dan semuanya berwarna hitam dan ungu yang menyeramkan. Terutama kuku mereka, yang panjangnya 3 hingga 4 cm dan semuanya berwarna ungu tua. Seperti hantu, mereka mengepung anggota bajak laut Tianlong dari kedalaman racun yang sangat dahsyat. Tianlong Wang dan lainnya pada awalnya tidak menyadarinya. Ketika mereka menyadari bahwa racun di sekitar mereka memiliki fluktuasi yang tidak biasa, mereka telah sepenuhnya jatuh ke dalam pengepungan orang-orang aneh itu. Berhenti! Ada penyergapan. Jangan bertindak gegabah. Raja Naga mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Semua anggota segera mengambil posisi bertarung. Orang-orang aneh itu tidak berhenti dan terus mendekati mereka. Saat para bajak laut menemukan mereka, monster-monster itu sudah berada dalam jarak 10 meter dari mereka. Bahkan mata telanjang pun dapat melihat samar-samar derajat fluktuasi racun tersebut. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Mampu berada begitu dekat dengan mereka tanpa mereka sadari, orang tersebut pastilah sangat kuat. Wakil ketua kelompok, Lian, membuka kipas besi cantik di tangannya dan melirik dengan waspada ke arah orang-orang asing di sekitarnya. Mereka tampak seperti zombie, tanpa rasa keberadaan apapun. Namun, melihat mereka, karena alasan tertentu, selalu memunculkan ketakutan terdalam di hati orang-orang. Siapa orang-orang ini? Di antara tim utama yang terlibat dalam operasi pendaratan di pulau ini, sangat sedikit yang beroperasi dalam jumlah besar. Bahkan dalam tim mutan, siapapun yang berada di bawah wakil kapten hampir pasti akan menjadi umpan meriam dalam suatu pertempuran. Akibatnya, banyak kapten kemudian mengadopsi strategi bertindak sendiri. Kecuali seseorang mempunyai wakil dengan kemampuan khusus, tidak seorang pun akan membawa wakil. Tetapi ada ratusan sosok aneh dan berbayang seperti ini. Tepat saat mereka bersiap bertarung, suara yang sama keluar dari ratusan monster ini. Bajak laut Tianlong, dipimpin oleh Li Fengxian. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian dekati, cepat pergi. Jika tidak, kalian akan diserang oleh Angkatan Laut Kolombia. Dengarkan baik-baik, untuk terakhir kalinya, dan segera pergi dari sini. Suara itu datang dari segala arah dan bergema di telinga semua orang. Raja Naga mengerutkan kening, dia adalah anggota rantai neraka. Apakah orang-orang di sekitar sini adalah klon? Kalau begitu, tubuh aslinya pasti tidak jauh dari sini. Bai Lian menatap Raja Naga, Tuan Raja Naga, apakah kita akan berperang dengan Angkatan Laut Kolombia? Mata Raja Naga menjadi sangat suram. Mereka butuh usaha keras untuk menemukan tempat ini, dan mustahil membiarkan mereka pergi sekarang. Jika dia tidak dapat memperoleh sumber dewa dan meningkatkan kekuatannya, dia hanya akan menjadi belut di Laut Cina Timur di masa depan. Itulah jenis monster tanpa mata yang bersembunyi di kedalaman laut. Tidak mungkin dia bisa menjadi naga yang kuat dan tak kenal takut yang terbang di angkasa dan berlayar di lautan. Tetapi saat ini, jika kita berperang dengan orang di depan kita, itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Angkatan Laut Kolombia. Hasilnya tetaplah kematian. Aku khawatir tidak mungkin meninggalkan Qingdao. Raja Naga Langit berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan keras, aku adalah pemimpin bajak laut naga langit, Fengxian. Aku ingin tahu siapa di antara rantai neraka yang datang ke sini. Kami, bajak laut Tianlong, selalu memiliki hubungan persahabatan dengan Angkatan Laut Kolombia dan tidak pernah menyinggung mereka. Kami juga setuju dengan Anda tentang posisi memblokade kerajaan Huasu. Jadi, kita bukan musuh.
Jauh di dalam racun yang pekat itu, ada seorang pria aneh yang juga mengenakan seragam tempur hijau tua dan masker gas. Anggota Hell Chains, dengan nama Sandy Hellhorse, juga dikenal sebagai Hersheyest. Indeks kemampuan, 9.600 poin. Indeks kemampuannya lebih rendah dari Vito Baldia. Namun, di lembah berkabut yang dipenuhi racun ini, efek yang dapat dihasilkan kemampuannya mungkin lebih besar daripada Baldia. Pada saat ini, Helsingest bersembunyi jauh di dalam kabut beracun. Ini adalah hambatan alami baginya. Dia dengan tenang menelepon Jenderal Horn di pusat komando untuk melaporkan situasi di sana. Aku bertemu musuh di tepi lembah kabut. Mereka adalah bajak laut dari Laut Tenggara. Jenderal Horn juga terkejut setelah mendengar ini. Bajak laut. Semua petugas di pusat komando menganggap ini sangat lucu. Perang ini merupakan perang antara beberapa negara besar di kawasan lautan. Meskipun jumlah pesertanya tidak banyak, mereka mewakili kekuatan tempur teratas di wilayahnya masing-masing. Terlebih lagi, di belakang mereka masing-masing terdapat kekuatan yang tidak dapat diprovokasi oleh bajak laut Tianlong. Apakah bajak laut ini gila? Beraninya mereka datang ke sini untuk membuat masalah di saat seperti ini. Mata Horn dipenuhi dengan niat membunuh. Cludy bertanya dari samping, haruskah kita berperang dengan mereka? Tentu saja, bajak laut Tianlong memiliki kekuatan tertentu. Dan kita ada di sana, dan hanya ada Hellsister. Raja Naga Fengxian memiliki indeks kemampuan 9.800 poin. Informasi ini bukan rahasia. Namun Jenderal Horn hampir tidak ragu-ragu. Ia meletakkan tangannya di podium komando dan berkata dengan nada tegas, Hersheyest, bunuh mereka. Medan perang itu kejam, dan segala kemungkinan ancaman harus dihilangkan. Adapun apakah Helsingest dapat mengalahkan bajak laut Tianlong? Indeks kemampuan lawan adalah 9.800 poin, dan ada lebih dari selusin bajak laut elit yang mengikutinya. Indeks kemampuan Hirskst hanya 9.600 poin. Horn membaca data yang diberikan oleh Departemen Intelijen, tetapi senyum kejam dan percaya diri muncul di sudut mulutnya. Jadi, keuntungan itu milikku. Tepat setelah itu, bab 982-993, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah mangat. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.